Shalom, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Nama saya Niki Rizky Pasaribu, saya dari kelas 12 IPA 2. Jadi pada video saya ini saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran HAM dari peristiwa Trisakti. HAM atau hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia makhluk ciptaan Allah. Hak yang paling dasar itu adalah hak untuk hidup. Tetapi hanya Tuhan yang memberi kehidupan dan Dia juga yang berhak mengambil kehidupan tersebut. Namun sayang sekali dalam kenyataan kehidupan ini masih banyak orang yang belum menyadarinya dirinya memiliki hak yang tidak dapat dilanggar ataupun diambil oleh orang lain. Bukan hanya manusia, melainkan lembaga negara pun dapat melanggar HAM warga negaranya ketika negara tidak menjamin terpenuhinya HAM. Bahkan diri kita sendiri pun terkadang sadar ataupun tidak sadar bisa melakukan tindakan yang menjurus ke arah pelanggaran HAM. Oleh karena itu, pembahasan mengenai HAM dapat memberikan kita pencerahan untuk terpanggil menghargai dan memperjuangkan HAM bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi contoh aksi protes terhadap HAM yang saya ambil itu adalah peristiwa Trisakti. Peristiwa ini adalah peristiwa penembakan manusia Universitas Trisakti. Kenapa namanya peristiwa Trisakti? Karena peristiwa ini terjadi pada mahasiswa Trisakti. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Hal ini terjadi pada saat demonstrasi mahasiswa yang menuntut Soeharto mundur dari jabatannya. Peristiwa ini memakan 4 orang mahasiswa tewas dalam tembakan dan puluhan lainnya luka-luka saat melakukan unjuk rasa. Peristiwa ini dimulai dari demo 6.000 mahasiswa Trisakti di kawasan Grogol, Jakarta Barat, tepatnya tanggal 12 Mei 1998. Yang awalnya hanya merupakan aksi damai yang tidak hanya diikuti oleh mahasiswa, tetapi juga oleh dosen, pegawai, serta para alumni universitas. Aksi mahasiswa yang berani ini sempat mewujudkan aparat yang berjaga. Namun apa daya, aparat yang berjaga saat itu hanya berjumlah puluhan dan tidak bisa berbuat apa-apa saat ribuan mahasiswa Trisakti ini datang dan memeriksa maju keluar kampus mereka. Barisan mahasiswa yang paling depan itu adalah para mahasiswi dengan membawa beberapa tangkai bunga mawar untuk membagikan kepada aparat kepolisian yang berjaga. Beberapa di antaranya bahkan nekat menggoda dan mencium petugas. Aksi long march mahasiswa ini berhasil hingga 300 meter dari gerbang kampus, tepatnya di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat. Setiba di sana, perwakilan mahasiswa dihadang oleh Komandan Jakarta Barat Letkol A. Amril. Setelah melakukan negosiasi, akhirnya disepakati aksi pada 12 Mei 1999 itu hanya dilakukan sampai tempat itu saja. Mereka kemudian menggelar mimbar bebas dan saling bergantian orasi yang isinya mendesak segera dilakukan reformasi politik. Selain itu, mahasiswa juga mendesak adanya perbaikan ekonomi yang kian memburuk, perbaikan sistem hukum di Indonesia, dan menuntut pelaksanaan sidang umum istimewa MPR. Tuntutan mahasiswa terakhir ini dianggap mulai menyinggung wibawa Soeharto. Yang belum tahu Soeharto itu siapa? Soeharto adalah presiden kita yang kedua. Jadi karena mahasiswa ini, presiden kita Soeharto ini kayak ibarat unjuk rasa atau udah mulai gak enak melihat mahasiswa. Peristiwa ini terjadi hingga pukul 17 WIB atau jam 5 sore. Demo mahasiswa ini terus berlangsung tenang dan tidak ada ketegangan. Para mahasiswa terlihat masih bisa bercanda dengan aparat gabungan bersenjata lengkap dari TNI atau Polri yang jumlahnya yang kian puluhan sekarang mencapai 500 personel. Para mahasiswa bahkan membagikan minuman kemasan, permen dan berfotoria dengan petugas keamanan yang membentuk barikade. Namun suasana damai tersebut tidak berlangsung lama hingga akhirnya mahasiswa ditembaki dengan peluru tajam aparat. Sesuai dengan negosiasi sebelumnya, demo masih berakhir pada sore jam 5
WIB. Mahasiswa dan aparat sepakat akan membubarkan diri saat jam tersebut. Akhirnya mahasiswa membubarkan diri dan masuk ke dalam kampus dengan tertib. Untuk masuk ke dalam kampus, mahasiswa itu harus antri dan tampak berjubilan di depan gerbang. Ya gimana pula ya kan, pada saat mahasiswa itu berdemo itu kan ribuan, jadi setelah mereka pulang itu kan sangat padat dan macet. Jadi mereka itu harus menunggu lebih lama agar mereka itu cepat ke kampus. Akan tetapi tiba-tiba terdengar beberapa kali suara letusan tembakan aparat dari arah belakang. Suasana yang dulunya tertib akhirnya berubah menjadi panik. Mahasiswa yang telah berada di dalam dan di luar kampus tampak berlarian menyelamatkan diri. Bahkan sejumlah mahasiswa yang ada di barisan belakang tampak telah dipukul oleh aparat. Tidak hanya mahasiswa, wartawan pun juga menjadi sasaran pemukulan. Para penyerang berasal dari pasukan Huru Hara atau PHH Brimob dan tim gegana bersepeda motor yang bersiaga di atas jembatan ikut-ikutan menembak ke arah demonstran yang berlari mencari perlindungan. Korban jiwa dan luka pun akhirnya berjatuhan. Setelah aksi penembakan itu tersiar kabar 6 mahasiswa tewas ditembak. Namun setelah dicek kebenarannya ternyata hanya 4 yang tewas. Jadi pada aksi protes pelanggaran HAM yang saya ambil itu, peristiwa Trisakti ini menceritakan bahwa pada Indonesia ini terkadang banyak sekali sesama manusia ini memandang pangkat atau jabatan mereka. Jadi pada kasus ini mengingatkan kita pada ayat Alkitab Galatia 3 ayat 28 yang menceritakan Allah menciptakan manusia sama satu dengan yang lain, sehingga tindakan perbedaan dan diskriminasi sangat bertentangan dengan apa yang Allah inginkan. Allah menginginkan kita agar setiap manusia itu tidak memandang fisik, tidak memandang pangkat, dan tidak memandang apapun. Kita semua di dunia ini sama. Dan Tuhan mengajarkan kita agar tidak sama-sama saling membedakan. Kita tuh satu tubuh dan satu kepercayaan. Jadi pada video saya ini mengingatkan kita agar tetap rendah hati dan jangan sombong dengan jabatan kita. Apabila ada kata atau ucapan yang saya tadi sampaikan ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya Nick Rizky Pasaribu. Terima kasih dan shalom.